ada gambar sebuah surat kabar tentang gambaran orang mudik ke satu daerah. Dulu ketika orang mudik dari Jakarta mau lebaran, mau puasa, disambut oleh masyarakat di kampungnya, di daerahnya. Tetapi ketika sekarang pada wabah COVID-19 ini, ada gambar yang lain yang bertentangan. Ketika para pemudik ini datang dari Jakarta, ya, ke kampungnya, ternyata orang kampungnya lari sambil pakai masker, ketakutan, bukan kegembiraan, ketakutan. Karena itu pada kesempatan juga saya menyarankan pada saudara-saudara yang biasa mudik, ya, walaupun itu sebuah kebutuhan, bertemu dengan keluarga, mau bersilaturahmi dan sebagainya. Tapi kalau sekarang hampir nggak ada gunanya mudik itu. Ya, bayangkan ketika datang kita ke satu daerah, misalnya ke stasiun atau terminal bis, di situ sudah ada petugas, ya, yang menguji kesehatan kita, melihat suhu badan kita, panasnya berapa. Tapi kemudian kita baru datang, digiring ke tempat isolasi selama 14 hari. Bayangkan tuh, di tempat isolasi saja 14 hari. Padahal rata-rata biasanya mudik paling lama seminggu. Jadi nggak ada gunanya mudik sekarang ini. Lebih baik ya kita pergunakan teknologi. Kita bisa bertemu dengan melalui HP, melalui telepon dan sebagainya, atau melalui WA, ya, saling mendoakan. Jangan secara fisik, karena dikhawatirkan justru akan menyebabkan percepatan dari penularan wabah COVID-19 ini. Karena wabah ini penularannya sangat lain dengan yang lain, sangat lain, ya. Bukan melalui udara, meskipun sekarang penelitian WHO mengatakan lewat udara sebagian, tapi sebagian besar terjadi lewat sentuhan badan, kerumunan. Makanya ada istilah physical distancing, ya, penjarangan dari fisik, ya, itu terjadinya begitu, kerumunan di bis, di kereta, ya, bahkan juga di pesawat. Ketika terjadi sentuhan tangan satu dengan tangan yang lain, di situ terjadi penularan yang sifatnya masif, dan ini tentu sangat membahayakan. Harusnya kita berbahagia dengan keluarga, kita memberikan kebahagiaan, memberikan oleh-oleh juga yang datang dari kota besar, tapi justru menimbulkan malapetaka. Jadi karena itu maka di bulan Ramadan ini kita harus melakukan kesabaran, kita tingkatkan. Dulu setiap tahun saya pulang ke daerah saya, bertemu dengan keluarga, bagus sekali silaturahim. Tapi sekarang tidak mungkin dan jangan dilakukan karena itu akan membahayakan. Lebih baik kita ganti. Yang mudik ini kita ganti dengan di rumah berzikir, ya, bersolawat, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mungkin jamaah kaum muslimin, kaum muslimah yang setiap tahun pulang mudik, dan rata-rata mudik itu kan 10 hari terakhir. Ya, padahal kita tahu 10 hari terakhir itu 10 hari yang terbaik yang diberikan oleh Allah dalam setahun. Ya, yang disebut dengan i'tikaf asyhur awakhir. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tidak pernah lupa melakukan itu. Ya, walaupun dulu dilakukan di masjid, sekarang ya di rumah kita lakukan i'tikaf dengan keluarga. 10 hari terakhir, mulai dari malam 21. Bayangkan itu, bangun 2:30 atau jam 3 kita tahajud, kita berdoa, kita berzikir, baca Quran, istighfar, dan lain sebagainya. Saya yakin hasilnya akan luar biasa. 10 hari terakhir. Ya, dan pada saat itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Kebaikan bertambah hanya karena kita ibadah. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan tadi syahrus sabri, bulan sabar yang menghasilkan kebaikan-kebaikan.